Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat bertemu secara virtual dalam acara webinar program aksi penggerak pendidikan khusus atau SIGAPKU Rabu 8 November 2023. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu, bahwa narasumber pada siang hari ini adalah salah satu peserta dari program aksi penggerak pendidikan khusus SIGAPKU yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dalam rangka Hari Disabilitas Internasional atau HDI. Program ini telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali penyusunan modul, ajar, dan kemudian diseleksi dan dikurasi dari 600 modul, terpilihlah 24 modul ajar terbaik yang akan disampaikan oleh 24 Bapak Ibu Guru hebat pada rangkaian webinar SIGAPKU yang disampaikan dari 1 hingga 10 November 2023. Sebelumnya, izinkan saya, Dian Petra, selaku moderator dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, untuk menyapa Ketua Tim Kemitraan dan Komunitas Belajar, Ibu Tina Jipartini. Selamat siang, Ibu Tina. Kemudian, petugas monitoring webinar hari ini, Ibu Raden Roro Martiningsih. Selamat siang, Ibu Martiningsih. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh peserta webinar yang telah hadir pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin menyampaikan bahwa di portal webinar IKM terdapat absensi dan post-test yang berisikan refleksi penilaian terhadap narasumber, dan juga kolom chat link juga ada instrumen yang harus Bapak Ibu isi. Baik, Bapak Ibu, biar tidak berlama-lama, kita telah sampai ke acara inti. Hari ini, siang ini, judul yang akan disampaikan adalah materi modul ajar pendidikan inklusif yang efektif dan akan disampaikan oleh Ibu Siti Mahmuda dari SMA Negeri 2 Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Baik, kepada Ibu Siti kami beri waktu 30 menit untuk dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya, sebelum mulai, mohon izin untuk berpantun dulu Bapak Ibu. Anyaman indah terbuat dari bambu. Makanan sedap karena ada bumbu. Rasanya senang dapat menyapa Bapak Ibu, walaupun tidak secara langsung kita bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera dan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali rasanya pada siang kali ini saya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi pengalaman dalam menyusun modul ajar pendidikan inklusi yang efektif yang telah lolos kurasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Mahmudah, guru fisika SMA Negeri 2 Kendal, Jawa Tengah. Biasanya kalau saya sebelum di awal pembelajaran pada siswa saya mengatakan, semoga fisika bersama saya, fisika itu mah mudah. Tapi di sini pada saat ini, semoga bersama saya pembelajaran inklusi itu mah mudah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik, mohon operator untuk share materi. Next. Ya, di sini ya Kalora 13
September 1980 untuk pendidikan S1 Fisika MIPA di Undip, untuk S2-nya pendidikan IPA konsentrasi Fisika UNES, untuk saat ini mengajar guru fisika di SMA 2 Kendal. Ya, next. Untuk next. Ya, kita tahu bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah suatu tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai guru berarti bagaimanakah pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan di chat kira-kira pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan filosofi pendidikan KHD. Ya, kira-kira pendidikan seperti apa sih dari Pak Maizal? Pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat anak. Oke. Berdiferensiasi. Oke. Sistem Among. Oke. Pembelajaran berpihak pada murid, misalnya diferensiasi. Ya, next. Ya, jawaban Bapak Ibu bagus sekali ya. Memang salah satunya yaitu untuk yang sesuai dengan filosofi pendidikan KHD adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Next. Next. Ya. Pembelajaran berpihak pada murid, disinilah pembelajaran yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak terkecuali untuk anak-anak yang ABK, disabilitas. Pada tahun 2003 di Indonesia mulai ada pendidikan inklusi, di mana pada pendidikan inklusi memberikan kesempatan kepada semua anak disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Next. Ya, untuk menyusun modul ajar yang dapat menuntun kodrat anak, maka yang pertama itu yang kita lakukan adalah identifikasi dulu. Identifikasi kondisi dan kebutuhan belajar siswa agar nantinya pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Di sini pada awal pelajaran, saat setelah PPDB, saya melakukan identifikasi terutama untuk anak-anak disabilitas, yaitu menyusun profil peserta didik berkebutuhan khusus. Next. Dari hasil identifikasi tersebut, pada satu kelas itu kelas saya yaitu adanya siswa tunadaksa, adanya siswa yang low vision. Terus dari gaya belajarnya dalam satu kelas pun itu gaya belajarnya itu berbeda. Yaitu ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Next. Nah, setelah kita mengidentifikasi hasil identifikasi tersebut, kita buat untuk modul ajar. Untuk dasar menyusun modul ajar. Modul ajar yang saya susun, yang pertama itu ada komponen identitas modul, ada nama penyusun, materi, unit kerja, tahun, kelas, target siswa, alokasi waktu, dan juga kondisi siswa. Next. Ya, yang komponen berikutnya yaitu ada capaian pembelajaran, ada elemen keterampilan dan elemen pemahaman. Untuk CP dan elemen itu saya ambil dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Mendikbud-Ristek nomor 008-H-KR-2022, yaitu tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka.
Di sini saya sesuaikan dengan mata pelajaran saya, yaitu pelajaran fisika. Next. Itu ada komponen berikutnya, ada profil pelajar Pancasila, terus kemudian ada lagi model pembelajaran, metode pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, juga ada tujuan pembelajarannya. Di sini saya mengambil dengan melalui pengamatan video dan diskusi kelompok peserta didik, dapat menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya, serta merancang penggunaan sumber energi alternatif yang sesuai di lingkungan sekitar, seperti biomasa, terus kemudian mikrohidro atau sesuai dengan energi angin, energi listrik, sel surya dan sebagainya. Untuk media ajarnya di sini saya menggunakan video, buku ajar IPA, LCD, laptop, dan juga bahan bacaan dan bahan tontonan yang sesuai dengan energi terbarukan. Ini ada ada prasyarat pengetahuan dan konsepsi, terus kemudian ada indikatornya. Indikatornya yaitu di sini peserta didik dapat mengidentifikasi masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan baik. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah yang mungkin terjadi untuk keterbatasan energi di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan baik. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat merancang sebuah alat yang sederhana yang dapat menghasilkan energi sebagai pemecahan masalah keterbatasan sumber energi di tempat tinggal dengan benar. Kemudian ada pemahaman bermakna di sini, yaitu di mana peserta didik itu dapat memahami dampak yang mungkin akan terjadi ketika sumber energi listrik itu habis. Kemudian untuk pertanyaan pemantiknya saya ambil yaitu apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik. Kemudian yang kedua yaitu bagi daerah terpencil yang belum teraliri listrik, bagaimana cara agar kebutuhan energi listrik di daerah tersebut dapat terpenuhi. Yang ketiga, dari mana energi yang diperlukan bisa didapatkan. Next. Nah, untuk kegiatan berikutnya yaitu pada pendahuluan. Di sini itu pendahuluan yang pertama itu pendahuluan sebelum pemaparan materinya, materi pembelajarannya. Ya, sebelumnya sudah saya share untuk link artikel maupun YouTube tentang energi terbarukan dan tak terbarukan. Dari sini anak-anak boleh membuka artikelnya, boleh membaca artikel, boleh menonton YouTube-nya sesuai dengan anak-anak yang disukai. Next. Ini adalah foto-foto anak mulai membuka artikel. Terus kemudian untuk pendahuluan saat pembelajaran, yang pertama itu seperti biasa kita memberikan salam, terus kemudian mengabsen, terus memberikan motivasi dan juga doa. Setelah itu biar anak-anak itu lebih fokus, itu PSE, pembelajaran sosial emosional, biar anak-anak itu lebih fokus. Di sini saya bisa menggunakan mindfulness biar anak-anak lebih fokus lagi, bisa menggunakan teknik stop atau mungkin ice breaking. Lanjut. Terus kemudian pertanyaan pemantik dan penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini untuk kegiatan intinya di sini karena kadang itu kalau kita menggunakan teknik yang mindfulness, tidak semua anak itu bisa langsung fokus seperti itu, maka di sini saya juga membagikan tautan video. Selain itu juga saya tampilkan di depan untuk videonya, maka anak-anak biar menonton video tersebut. Terus kemudian anak-anak mengerjakan LKPD dan mengidentifikasi masalah yang ada dalam video tersebut. Lanjut. Setelah itu anak-anak presentasi hasil dari kelompoknya. Nah, di sini saya lakukan perlakuan khusus karena tadi ada anak yang low vision. Jadi
Untuk tulisan LKPD-nya untuk kelompok yang low vision itu tulisannya lebih besar, hurufnya lebih besar dibandingkan untuk anak-anak yang biasa. Seperti itu. Jadi tadi untuk yang anak low vision maupun yang tunadaksa saya taruh di bagian depan, duduknya di bagian depan. Jadi biar lebih fokus dan juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk selanjutnya setelah mengerjakan LKPD, anak-anak itu berpresentasi. Semuanya berpresentasi hasil dari diskusi kelompoknya. Next. Nah, untuk kegiatan yang pada pertemuan 2 itu mengerjakan LKPD 2 itu yaitu mengerjakan dari apa yang sudah dirancang pada pembelajaran yang pertama, hari pertama. Dan juga mempresentasikan di depan. Next. Next. Ya, sebagai penutupnya itu saya lakukan yaitu refleksi. Anak-anak maju ke depan, mungkin perwakilan 1-2 orang anak yang maju ke depan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Dan setelah refleksi, nanti guru juga memberikan penilaian pengetahuan kepada peserta didik dalam memberikan soalnya itu berupa selembar tes tertulis. Lah di situ juga ada perlakuan khusus untuk low vision, ukuran hurufnya juga saya perbesar seperti itu. Next. Nah, di sini ukuran beda lah. Ini adalah hasil dari karya siswa. Ya, ternyata hasilnya juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan energi gerak diubah menjadi energi listrik. Kemudian karena mereka berpikiran sinar matahari saat ini sangat panas sekali, jadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber alternatif, sebagai sumber listriknya. Gitu. Ya, next. Next. Ya, ini untuk penilaiannya, saya ambil penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berikut ini rubriknya, next. Nah, ada penilaian pengetahuan, ya next. Ini penilaian keterampilan, next. Ya, lanjut. Ya, itu materi dari kami. Mungkin bisa di-share videonya. Ini video pembelajaran saat saya di kelas. Ini pendahuluan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Nah, itu tadi doa saya untuk kegiatan ini untuk fokus yaitu PSN-nya. Ambil keadaan diresapi, kemudian pejamkan ambil nafas panjang, tarik keluarkan. Nafas, sekarang dirasakan, rasakan, ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas pelan-pelan. Kalian harus fokus biar kalian lebih fokus lagi. Jadi di sini juga bisa merefleksikan diri kita. Keluarkan. Ya, sekarang silakan buka mata kalian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ya, ini anak-anak menonton video. Sama selain saya share linknya juga saya tampilkan di depan. Nah, ini untuk anak yang low vision, tulisan untuk LKPD-nya, ukuran hurufnya saya perbesar. Nah, sedangkan yang lainnya biasa. Ini adalah proses presentasi. Dalam video tersebut, kesalahan yang terjadi
untuk bagian yang low vision diberikan kesempatan untuk yang membaca soalnya yang tulisannya sudah besar karena tadi dalam mengerjakan yang nulis anak yang biasa. Jadi mereka membagi tugas sendiri bagaimanakah nanti waktu presentasi sesuai dengan kelompoknya. Ini adalah proses refleksi. Jadi juga yang mau refleksi itu saya berikan kebebasan, yang mau memberikan refleksi di depan ya silahkan. Mungkin yang lainnya juga biasanya saya juga bisa secara tulis juga untuk refleksi. Ini yang low vision. Referensi dari energi tersebut. Saya merasa senang dengan pelajaran fisika dalam pengetahuan saya. Jadi apabila jika sumber energi listrik habis, maka dialihkan dengan energi minyak bumi, air, matahari, dan lain-lainnya sebagai dengan energi alternatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang energi. Ini penguatan. Kalau tidak ada, kalian juga sudah merancang bagaimana membuat alat yang tanpa menggunakan energi listrik. Tadi ada yang mau menggunakan energi matahari, ada yang mau menggunakan energi Di sini soalnya juga dalam lembaran untuk yang low vision juga ukuran hurufnya juga lebih besar dibandingkan untuk siswa yang biasa lainnya. Lebih besar, sedangkan yang tidak mengalami hambatan maka tulisannya standar. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu tadi sharing pengalaman dalam membuat modul ajar pendidikan inklusi yang efektif. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Dia. Baik, terima kasih Ibu Siti Mahmuda untuk paparannya tentang materi modul ajar pendidikan inklusi yang efektif. Ini sekarang di kolom chat ini banyak sekali pertanyaan untuk Ibu nih. Padahal saya belum membuka sesi tanya jawab, tapi sudah ada sekitar 5 orang untuk bertanya kepada Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi presensi evaluasi dan post-test yang berisikan refleksi dan penilaian narasumber yang kami cantumkan di portal webinar IKM, dan juga ada instrumen pada link yang dicantumkan oleh panitia di kolom chat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensinya dan post-test juga asesmen. Instrumen. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk menekan tombol raise hand dan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Tapi saya sudah ada nih Bu, beberapa nih tadi saya sudah lihat-lihat nih Bu. Dari Ibu Fitriana, apakah ada asesmen khusus untuk mengidentifikasi siswa kita PDBK atau tidak Bu? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ini untuk asesmen mengidentifikasi ya, Bu. Berarti ya. Identifikasi awal. Ya, untuk asesmen ini yang saya gunakan itu sesuai dengan saya yang pernah dapatkan dalam pelatihan itu dari UNS Ibu, ada formatnya. Monggo nanti kalau misalkan berkenan saya ada filenya, nanti bisa WA saya ke nomor 081 575 545 343. Baik, Ibu, Bapak yang ingin menghubungi Ibu Siti Mahmuda tadi sudah disebutkan. Di nomor berapa tadi, Ibu? Sekali lagi, Bu. 081 575 545 343. 343 ya, Bu ya? Iya. Iya, baik, Bu, Bapak. Kalau yang ingin
mengetahui tentang asesmen identifikasi siswa bisa menghubungi Ibu Siti Mahmuda di 0815 75 54 53 43. Ya. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini Ibu dari Bapak Muhammad Ihsan Zailani. Apakah ada contoh tes diagnostik untuk yang inklusi, Ibu? Ya, untuk tes diagnostik di sini ya tadi dalam asesmen awal itu tadi ya Bu. Jadi kalau kita punya anak-anak yang inklusi, kita bisa mendata di awal. Jadi kita data di situ, datanya itu mengenai ada pribadinya, alamatnya, terus kira-kira ada apa, mengalami hambatan apa, alat yang dibutuhkan apa saja, seperti itu ada formatnya yang namanya itu profil PDPK. Gitu. Saya gunakan itu untuk data awal, maksudnya nanti setelah saya analisis, oh ternyata apakah anak ini bisa mengikuti pembelajaran seperti apa, seperti yang reguler biasa atau mungkin perlu perlakuan khusus di situ. Ada. Ya, itu ada profilnya. Saya biasanya menggunakan kalau untuk PDPK itu wawancara anak dan orang tua. Seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu Bapak Muhammad bisa mencerna ya, bisa menerimanya ya jawaban Ibu. Baik, ini ada lagi Ibu, ada yang lain dari Ya, Ibu Priza. Ibu Priza dari SMKN berapa ini Ibu? Silakan di speaker ya. Silakan Ibu. Ibu, speakernya belum dinyalakan. Ibu Priza, suaranya tidak terdengar, Ibu. Ini dari host untuk Ibu Priza. Halo, terdengar suara saya, Ya. Ibu? Iya, Ya, sudah terdengar, Ibu. Silakan. Terima kasih Ibu Moderator dan terima kasih Ibu narasumber. Perkenalkan, saya Priza dari SMK Negeri 1 Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Ibu, yang ingin saya tanyakan tadi di modul ajar, apakah modul ajar disamakan dengan peserta tipikal, Ibu? Peserta didik tipikal atau peserta didik yang normal. Jadi PDBK dengan modul ajarnya, di tujuannya apakah sama dengan peserta didik tipikal ataukah berbeda? Dan satu lagi Ibu, untuk ketuntasannya bagaimana itu Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Priza. Untuk PDBK, kita lihat dulu dari identifikasi tadi, dari kita mengidentifikasi di awal tadi, kita lihat dulu apakah anak ini nanti dalam pembelajaran satu kelas itu tujuannya nanti bisa mengikuti sama atau tidak. Nah, hambatannya itu apa? Kita identifikasi, dari identifikasi itu nanti bisa kita dapatkan. Kalau mungkin yang untuk anak yang ada hambatan intelektualnya, berarti kita perlakuan khusus berbeda. Seperti itu. Untuk tujuannya, untuk indikatornya beda dengan yang reguler. Seperti itu. Jadi ya tetap satu kelas, tetapi di sini nanti perlakuan dalam pembelajaran itu berbeda. Kalau dalam istilahnya itu ada PPI seperti itu. Mungkin ada penambahan waktu tersendiri seperti itu. Ini sekalian ini yang untuk Bu Muslikan yang dari TK Aisyah. Pertanyaan yang di chat itu ya. Ini yang ABK, apakah ada anak yang autis? Kalau tempat saya kebetulan tidak ada ya. Untuk autisnya masih bisa bergabung dengan kelas anak-anak yang reguler biasa, Ibu. Kalau tempat saya alhamdulillah ada satu yang autis, tapi autisnya itu tidak tidak yang terlalu parah gitu. Jadi autisnya kadang-kadang. Jadi hanya saat-saat tertentu kadang dia istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu kumat atau kambuh seperti itu. Jadi hanya saat-saat tertentu saja. Jadi
anak autis yang di tempat saya itu biasa, pembelajaran kita biasa. Malah ada yang dalam saat pembelajaran tertentu itu anak itu unggul. Tahu-tahu maju, lebih unggul dibandingkan teman-temannya yang lain. Tetapi pada pelajaran tertentu itu dia juga mengalami kesulitan seperti itu. Jadi kita dalam penanganan ABK itu kita harus lihat dulu, kita identifikasi dulu anak itu bagaimana. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Ibu Priza ada pertanyaan lagi, Ibu? Atau sudah cukup? Ya. Ibu Iya, Priza. iya, iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu, kalau masih ada waktu. Ibu narasumber menjelaskan PPI ya, Ibu. Ya. Ya, boleh dijelaskan sedikit PPI itu seperti apa? Karena tadi di slide yang ada tidak menjelaskan Tidak ada. PPI itu apa, Ibu? Tolong dijelaskan sedikit saja. Terima kasih, Ibu. Ya, PPI itu pembelajaran secara individual. Jadi anak-anak ABK tertentu itu memang harus kita lakukan spesial. Tergantung tadi, ya, tergantung hasil identifikasi di awal seperti itu, Ibu. Jadi yang awal memang yang penting itu yang pertama itu identifikasi siswanya. Kalau memang pembelajarannya harus diberlakukan khusus ya berarti harus ada PPI-nya. Misalkan kalau tunadaksa seperti olahraga itu kan. Nah, kalau olahraga kan berarti untuk yang tunadaksa ini kan harus ada perlakuan khusus. Tidak bisa disamakan dengan anak yang reguler seperti itu. Waktunya materi voli kan nggak mungkin anak itu voli gitu, seperti itu, Ibu. Bu, banyak banget pertanyaannya ini. Iya. Ya, silakan Ibu, masih banyak waktu ini. Kebetulan Oke. belum ada yang bertanya lagi. Silakan Ibu. Ya. Identifikasi itu kan menemukanali, Ibu. Setahu saya Ya. identifikasi itu menemukanali. Setelah diidentifikasi itu ada apa ya, Bu, namanya? Setelah identifikasi berarti kan kita analisis hasil identifikasi tersebut. Ya. Mengasesmen. Asesmen ya, Ibu. Identifikasi, asesmen. Kalau menurut saya identifikasi di awal itu ya sama dengan asesmen. Diagnostik. Iya. Oh, apakah kan sama, itu fungsinya kan sama untuk mengetahui bagaimanakah siswa itu. Kalau identifikasi itu bisa oleh semua guru, apakah nantinya diarahkan untuk ke ahli, Ibu? Seperti itu saya menanyakannya. Ya. Karena memang kalau di sekolah kami itu di perbatasan, Ibu. Jadi kalau misalnya ada anak yang maaf ya, kesulitan belajar, terus otomatis orang tuanya tidak akan menerima itu, Ibu. Nah, otomatis harus ada hasil dari ahli. Apakah seperti itu atau bagaimana, Ibu? Mohon penjelasannya. Ya, kalau tempat saya ini pengalaman saya, Ibu, ya kalau identifikasi, jadi anak yang mengidentifikasi itu kalau menurut saya kalau untuk identifikasi awal bisa semua Bapak Ibu guru. Kalau mungkin di sekolah Ibu ada guru GPK atau mungkin ada guru yang pernah mendapatkan GPK seperti itu, lah itu bisa juga mengidentifikasi. Nanti ada formatnya itu lengkap sekali. Kalau saya menggunakan yang dari UNS, Universitas Solo, yang pernah saya ikuti untuk beberapa kali pelatihan, itu dari dosen UNS, itu diberikan ada filenya itu, lah itu identifikasinya lengkap sekali itu. Ada alamatnya, terus kemudian dia mulai terjadi perubahan itu kapan, terus penyebabnya apa, terus alat-alat yang mau digunakan apa, seperti itu. Itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang di sekolah itu. Lebih utamanya kalau tidak ada GPK ya mungkin Bapak Ibu guru bisalah untuk mengidentifikasi secara awal dulu, baru nanti kalau kita tidak bisa mengatasi, istilahnya kalau guru itu menurut saya itu banyak ilmu ya, kita sudah sebelum ada diferensiasi mungkin kita sudah melakukan diferensiasi sebelum sekarang ini mungkin diferensiasi kan lebih viral gitu ya.
Kalau dari dulu guru itu pasti banyak 1000 jurus untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Jadi setelah identifikasi kemarin juga saya sempat mengundang psikolog karena saya rasa itu kita itu Bapak Ibu guru semua itu merasa wah ini anak ini harus ditangani khusus gitu, seperti itu. Maka kita berembuk dengan tim, terus ya udah gimana kalau kita undang psikolog. Oh, pertama kerjasama dulu dengan dinas, diarahkan untuk asesmen, minta bantuan sama dari dinas itu ada tim asesmen, yaitu dari SLB yang terdekat, seperti itu. Terus selain itu juga kami juga melakukan pelatihan, juga melakukan diskusi dengan guru SLB yang lainnya yang lebih ahli, yang sudah terbiasa menangani anak-anak ABK, itu juga diskusi. Terus kok tidak istilahnya masih mengalami ini, anak ini untuk mengatasi anak ini seperti apa gitu. Kita minta saran kepada yang lebih ahli, terus kemudian juga memang orang tua kadang merasa kurang terima dengan hasilnya, tapi ya itu adalah hasilnya, itu kita simpan, kita udah pendekatan ke orang tua, tapi karena istilahnya menyangkut juga mungkin orang tua juga tidak mau anaknya dikatakan oh sakit jiwa, sakit ini, kan nggak mau. Namanya orang tua biasanya kan seperti itu. Kita simpan aja, kita lihat, kita pelan-pelan untuk mendekati anak tersebut. Dan ternyata ya pelan-pelan itu juga akhirnya anak itu bisa mengikuti, sekarang malah juga biasa saja, dan hanya saat-saat tertentu kelihatannya kalau pas ada masalah aja menyendiri seperti itu. Itu yang murid saya yang kemarin yang termasuk yang ada autis juga, tapi autisnya nggak yang berat seperti itu. Tuh, seperti itu Ibu. Nah, mungkin bisa ke yang lebih ahli kalau memang kita nggak bisa menanganinya. Ya, Bu Priza, kelihatannya masih ada pertanyaan lagi ini. Iya, mohon Ibu ya. Kan tadi balik lagi kita ke modul ajar ya Ibu. Nah, di modul ajar itu ada adaptasi ya Bu. Iya. Nah, itu kalau untuk PDBK adaptasinya bagaimana Ibu? Ya, kita lihat dari hasil identifikasi itu Ibu. Kalau yang saya buat ini kan modul ajar untuk kelas itu hanya ada yang low vision sama tunadaksa saja. Dan juga anaknya juga tidak mengalami hambatan intelektual. Jadi untuk yang low vision saya perlakukan khusus tulisan di LKPD-nya itu saya perbesar, gitu aja cukup. Seperti itu. Jadi ya untuk adaptasinya tergantung dari jenis PDBK-nya. Seperti itu. Berarti tujuannya sama kalau seperti itu, Bu. Tujuan pembelajarannya berarti iya, kalau yang saya ya, Bu? buat ini sama karena tidak ada hambatan intelektual. Termasuk tadi sama yang autis juga sama, Bu? Berbeda? Kalau yang autis itu beda kelas lagi. Kalau yang autis itu juga alhamdulillah dia tidak ada hambatan intelektual, jadi sama. Itu yang autis itu kelas 12. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Baik, berarti PDBK tergantung intelektualnya dari identifikasi awal oleh para ahli. Begitu ya, Ibu ya? Ya, tergantung identifikasi di awal. Bisa dilakukan identifikasinya Bapak Ibu guru, bisa guru BGPK, mungkin kalau diperlukan yang lebih ahli, ya bisa melalui ahli. Itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu narasumber dan Ibu moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, ini masih ada di 17 menit ke depan ini masih ada waktu untuk bertanya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dengan Ibu Siti Mahmuda. Silakan Bapak Ibu. Untuk kalau ingin bertanya silakan tekan tombol raise hand atau ketik di kolom chat. Ini saya lihat ada satu ini Ibu dari Bapak Muhammad Ihsan Zailani lagi Bu.
Kalau di kelas ada siswa yang belum bisa membaca secara khusus, apakah ada perlakuan khusus tapi sepertinya sedikit minder? Jadi anak sedikit minder nih, Bu. Bentar ya. Ya, Pak, Ya. silakan ya. Ya, untuk Bapak Muhammad Ihsan ini untuk tingkat apa, Pak? Siswanya? Ya, kalau misalkan dia bisa untuk mengatasi mindernya ya, berarti ini permasalahannya juga minder membaca secara khusus itu bisa dilakukan untuk PPI tadi, pembelajaran secara individual. Terus kemudian untuk ya anak-anak ABK apabila di dalam sekolah yang reguler itu pasti di awalnya itu biasanya minder, Bu. Saya yang ini yang tunadaksa itu awalnya itu hampir down, dia hampir putus asa, dia tidak mau apa, orang tuanya itu sampai sini, udah wes nggak usah sekolah gitu, karena waktu daftar pertama di sekolah lain itu sempat diginikan kelasnya di atas gitu lah, dia sudah down, wah bapaknya itu sampai gini juga, wah anak kayak gitu kok wes ora usah sekolah seperti itu. Tetapi alhamdulillah terus ada yang menyarankan ke guru SMP-nya, ada yang menyarankan ke dinas, ke Cabdin, kalau tingkat provinsi ada Cabdin, itu ke Cabdin, terus diarahkan ke SMA saya, ke SMA 2, dan di situ mulai dicoba, terus kita mulai tetap kita memberikan semangat kepada orang tua dan juga anaknya. Dan kami juga punya anak ABK yang tunadaksa yang kelas 11. Itu awalnya juga agak-agak minder gitu, tapi ya kita dekati, kita beri motivasi, terus kita juga kasih pengertian kepada anak-anak teman-temannya yang dalam satu kelas, itu alhamdulillah sekarang malah dia itu merasa gimana ya, merasa bangga dengan dirinya. Karena apa? Tadi yang anak tunadaksa yang kelas 11 tadi itu sekarang menjadi atlet angkat besi, Bu. Jadi kemarin kita sarankan kita ikutkan ke apa yang biasa anak-anak ABK itu untuk olahraga, kita arahkan ke sana dan alhamdulillah kemarin itu dalam Paralimpik yang Jawa Tengah itu kemarin memperoleh medali perak. Lah mulai dia latihan, mulai ikut lomba itu dia mulai semangat dan teman-temannya itu alhamdulillah juga memberikan motivasi dan itu juga sebagai pembelajaran juga untuk teman-temannya. Teman-temannya itu membantu dengan ikhlas kemana-mana itu didorong. Misalkan mau kemana itu juga didorong. Jadi malah kadang itu ayo-ayoan dorong, Bu. Maksudnya berebut untuk mendorongnya. Seperti itu. Ya, ini yang kelas 10 kita belum mulai mengarahkan, kemarin baru istilahnya memberikan pandangan saja ya ini. Jadi yang sekarang itu belum kelihatan, belum mulai bergabung untuk olahraga karena kemarin kami tanya belum siap gitu seperti itu. Tetap kami coba kami dekati baik yang ABK maupun teman-temannya yang satu kelas seperti itu, Ibu. Ya. Kemudian masih unmute. Oke. Maaf. Tadi keasikan mendengarkan jawaban-jawaban dari Ibu Siti. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan untuk Ibu Siti Mahmuda. Kalau tidak ada, mungkin kita... Oh, oke, ini Bu, ada nih satu lagi pertanyaan nih, Bu. Maaf Ibu, dari Ibu Triani Ambarsari. Maaf Bu, apakah tantangan terbesar Ibu ketika mengajar di kelas reguler yang di dalamnya terdapat PDBK? Bagaimana cara memotivasi diri Ibu sendiri supaya bisa menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, oke. Ya, untuk tantangan ya karena di awal saya identifikasi kok anaknya ternyata malah yang tunadaksa itu juga juara dulu di SMP-nya itu juara cerita bahasa Inggris. Ya, saya yakin
Ya, saya terapkan dalam diri saya. Saya yakin anak-anak itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di sisi di balik kekurangannya pasti ada kelebihan yang bakal nantinya akan kita kita sebagai guru itu harus memotivasi dari anak itu sendiri biar potensinya itu keluar. Seperti itu, Ibu. Kalau untuk yang kelas 10, kebetulan saya ngajarnya kelas 10 saja. Untuk tantangannya ya mungkin pertama mindernya itu, untuk mengatasi minder dan teman-temannya. Tetap selalu kita motivasi, selalu kita berikan pengertian kepada teman-temannya agar mengerti keadaan yang sesungguhnya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Siti. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi nih, ada yang raise hand nih, cuman dikasih Ya. waktu tidak ya? Mungkin masih ada ya 10 menit lagi, mungkin Ya, 5 menit lagi aja ya. Ya. Baik, ini dari Bapak atau Ibu Muslikan. Silakan. Bapak ya. Ya, baik, Bapak ya. Silakan Pak. Mohon maaf, ini kameranya dimatikan karena jaringan. Ya. Bagaimana suara jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Ini dari Jayapura ya Pak ya. Iya. Makasih atas waktunya. Izin bertanya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau di sini sudah mau menjelang malam ya. Oh, ya. Izin bertanya mengenai tadi chat saya itu, kebetulan saya ini kan ada murid saya yang ABK, ada 2 anak di kelas, satu autis, satu itu emosionalnya itu tidak stabil, itu kalau marah itu meledak-ledak gitu. Yang ingin saya tanyakan gini, apakah tadi seperti anak ini adakah PPI tadi ya, program pendampingan pembelajaran panduan pembelajaran individu atau apa itu. Kemudian yang saya tanyakan mengenai CP-nya, capaian perkembangan capaian pembelajarannya ini. Apakah CP-nya itu kita memang ikuti setelah kita asesmen diagnostik, kita sudah tahu gini kebutuhan anak ini begini-begini. Apakah kita tetap memakai CP yang umum? Apakah kita memakai CP yang memang anak berkebutuhan khusus? Itu kan ada. Karena di situ kan indikatornya itu kan memang beda. Misalkan kemandirian, ada kayak prakarya atau apa gitu kalau nggak salah saya baca itu. Intinya kemandirian anak-anak ABK kan rata-rata kemandiriannya ini biasanya kurang gitu. Nah, itu yang saya tanyakan gitu, apakah kita CP-nya itu ikuti anak yang biasa, teman-temannya yang biasa, ataukah kita mengambil CP yang lain? Itu saja sih. Makasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya untuk anak tadi yang emosionalnya ada hambatan ya kayak meledak-meledak gitu ya. Untuk pelaksanaannya pendampingan kita memang harus telaten Bapak, harus sabar, harus dalam menangani anak tersebut, harus memang perlakuan khusus. Nah, untuk anak tersebut ini sekolahnya reguler ya Bapak. Kalau menurut saya untuk reguler itu CP-nya sesuai dengan CP yang ada. Yang nanti kita ubah itu tujuannya Bapak. Ya, diturunkan indikatornya. Jadi CP-nya tetap, tetapi untuk tujuannya itu yang kita ubah, seperti itu. Yang bisa dimodifikasi itu adalah tujuannya, indikatornya. Gitu, Bapak. Baik, Bapak Muslika mungkin sudah jelas ya, karena waktu pun juga terbatas. Ya, ini Bapak. Jelas sudah. Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Muslika. Mungkin sesi tanya jawab kita sudah tutup ya Bu ya, karena waktu sudah sangat mepet sekali. Baik, terima kasih untuk diskusinya Bapak Ibu semua atas pertanyaan-pertanyaannya, sangat bagus-bagus sekali untuk Ibu Siti Mahmuda.
Baik, terima kasih untuk diskusinya, sangat luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu masih ada pertanyaan, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu webinar ini harus diakhiri. Namun sebelum ditutup, kami berikan kesempatan untuk Ibu Siti Mahmuda untuk menyampaikan closing statement. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Kita sebagai guru itu kita pasti tahu anak-anak itu adalah unik. Jadi mereka mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai kebutuhan belajar masing-masing. Nah, kita sebagai guru itu kita harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga dapat mengakomodasi untuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda tersebut, termasuk juga untuk anak-anak inklusi atau anak-anak ABK disabilitas. Untuk itu mari kita terus belajar untuk menciptakan pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan. Ya. Kemudian ya dari saya semoga di sini mari pembelajaran diferensiasi itu mah mudah, pembelajaran inklusi juga mah mudah. Dan juga tak lupa ini pantun dari saya. Anak kecil bermain bersama di pinggir kali sambil bercanda. Puluhan menit kita bersama. Semoga materi kami bisa bermakna. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Mahmuda. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi statement dari Ibu Mahmuda, maka berakhir pula webinar kita pada siang hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin berfoto bersama terlebih dahulu. Diminta untuk Bapak Ibu membuka kameranya untuk kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu membuka kameranya. Ya baik, untuk host, saya minta tolong untuk difoto. Baik, Bapak Ibu, nyalakan kamera dan ekspresikan wajah terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, berikutnya 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah Mbak Dia. Baik, terima kasih untuk host kita. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi statement dari Ibu Siti Mahmuda, saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, webinar siang ini telah terlaksana dengan baik. Izin saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi presensi, evaluasi, dan post-test di portal webinar IKM, juga ada asesmen di kolom chat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kami berharap webinar kali ini dapat memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu dan bisa langsung diimplementasikan di sekolah masing-masing. Saya Dian Petra, mohon pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir ada pantun dari saya, siang-siang ditanya istri, sudah makan atau belum? Usai sudah pertemuan kita hari ini, sekian dan Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih Bapak Ibu.